seneng karena ya topiknya Safira kuasai dan senangi, jadi sepertinya nggak ada beban yang begitu berarti Kak. Saya sih kalau bisa membayangkan pada saat ujian skripsi kayaknya lagi berdongeng aja deh. Kayak lagi bercerita aja iya, gitu kan. Betul, Akhirnya sih. teknik storytellingnya keluar karena sesuatu yang emang disukai. Betul, iya. Jadi itu juga menjadi salah satu hal yang Safira syukuri karena Safira seorang storyteller, so speaking, talking in front of a lot of people, berbicara depan orang banyak itu bukan sesuatu yang sulit bagi Safira. Jadi itu menjadi salah satu poin yang memudahkan lah buat Safira waktu dari sidang skripsinya sampai selesai dan lain-lain. Aduh, untuk Irsan yang kuliahnya 4 tahun aja merasa kayaknya cepet banget bisa selesai. Ada yang lebih cepat dari Irsan. Ngobrol masih seputar tentang Safira. Safira, ini kan tadi dapatnya nilai yang cukup tinggi. Alhamdulillah. Dengan nilai 3,94 ya. 3,94 itu kan cukup tinggi, selesai 3,5 tahun. Next mau lanjut S2 nggak sih? Waktu selesai wisuda kemarin Safira emang targetnya mau lanjut sekolah lagi karena ya itu tadi seperti yang Kak Irsan sebutin, 3,5 tahun tuh Safira rasa kayak SMA aja nggak kan? sih? Iya cepet banget iya, kan? Cepet gitu loh. Udah selesai nih. Udah gitu. Masih pengen lagi sebenarnya. Iya, tapi alhamdulillah setelah wisuda kemarin, walaupun Safira tetap daftar beasiswa kiri kanan, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, akhirnya Safira jodohnya di kemarin lulusnya di CPNS Kementerian Luar Negeri Kak. Malah lulus CPNS dong. Pengen lanjut belajar. Di Kementerian Luar Negeri lulusnya kemarin. Jadi kemarin setelah wisuda ada jeda beberapa bulan itu, di Juni itu Safira daftar tuh kan prosesnya agak panjang tuh ya. Everybody knows CPNS tuh panjang banget. Jadi sepanjang Juni sampai Desember kemarin seluruh prosesnya Safira ikuti. Alhamdulillah bisa diberi kesempatan deh buat lanjut jadi diplomat di Kementerian Luar Negeri. Wah, pemilihan negara udah nggak sih? Belum dong Kak, belum ya? baru juga mau mulai. SKD-nya dapat nilai berapa kemarin? Waduh, berapa ya? Kalau nggak salah, aduh lupa deh. Tapi seingat Safira kemarin waktu SKD karena Safira dapatnya gelombang pertama dan pertama banget dan kebetulan juga, alhamdulillah itu Safira tertinggi di Kota Makassar gitu, sekitar 400 lebih or something. Wah, Irsan pamit. Jangan gitu Kak. Aduh, ngobrol banyak tentang Safira. Tadinya pengen tanya kira-kira pengen lanjut S2 kemana gitu, tapi iya ternyata rezekinya berbeda lagi. Kita bisa siapa tahu nanti kalau kan Kementerian Luar Negeri kan, apalagi Safira saya yakin target internasional pasti udah pengen banget. Betul. Dan belajar itu menurut Safira kembali lagi ke masing-masing orang. Gimana sih kalian bisa menemukan gaya belajar yang cocok buat teman-teman semua. Kalau Safira sendiri gaya belajarnya di dalam kamar bisa, di luar bisa, sama teman-teman bisa, sendiri bisa. Jadi kalau belajar yang tujuannya adalah mendapatkan nilai tinggi, teman-teman cari aja metode yang kira-kira suitable for yourself. Apa yang kalian enjoy. Jangan misalnya ngelihat orang, belajarnya dia tuh harus membaca yang banyak, aku juga pengen deh. Padahal teman-teman gak suka membaca misalnya. Jangan seperti itu. Jadi cari sesuatu yang cocok buat teman-teman. Safira juga kalau belajar kayak dikit-dikit kalau habis ngerjain 3-5 halaman skripsi misalnya, habis itu break, nonton apa kayak lagi di YouTube, habis itu denger lagu lagi, habis itu balik lagi. Jadi gitu. Jadi menemukan metode belajar yang tepat itu salah satu yang penting ya. Betul sekali. Jangan ngikut-ngikut arus gitu loh. Kenali diri kalian gitu. Udah banyak ngobrol tadi juga kemarin Irsan sudah sempat baca CV-nya, terus baca prestasi-prestasinya cukup banyak ya. Sampai pusing nih Irsan pengen ambil dari sudut pandang yang mana. Akhirnya pendidikan menjadi salah satu utamanya saya sih ngobrolnya. Terus juga di sini ada co-founder dari Yayasan Rumah Dongeng. Iya, Rumah Dongeng Nusantara. Itu kapan bentuknya Rumah Dongeng Nusantara itu kapan sih? Sebenarnya Rumah Dongeng itu basicnya karena Safira adalah seorang storyteller. Safira menjadi pendongeng itu sejak 2011. Wah, sekarang udah 2022. Berarti sekitar kurang lebih 11 tahunan ya. OTW 11 tahun. Jadi dari usia 11 tahun, dari masih kelas 5 SD. Jadi dari usia 11 tahun juga. Dari usia 11 tahun sampai sekarang udah selesai pendidikannya alhamdulillah dan lain-lain. Itu awalnya dari situ. Kemudian karena Safira senang mendongeng, lalu dilanjutkan bahwa kayaknya sepertinya waktu itu pendongeng di Kota Makassar itu masih minim sekali. Betul. Padahal kita tahu mendongeng dalam arti
Kemudian bercerita itu salah satu hal yang penting buat anak-anak. Bercerita nggak semerta-merta misalnya di atas panggung di depan kelas kita ngobrol-ngobrol sama Kak Irsan juga ini bercerita. Iya betul. Ibu-ibu depan rumah pagi-pagi sama penjual sayur sama tetangga sebelah juga bercerita. Bercerita. Nah, dan waktu itu sepertinya hal tersebut belum terpikirkan, belum tersorot bagi anak-anak di Kota Makassar. Jadi Safira mendongeng dari sekolah ke sekolah, dari public libraries to another public libraries. Waktu itu masih SD. Dan terus berlanjut sampai akhirnya Safira juga pengen dong ada pendongeng lain, masa Safira sendiri. Waktu itu Safira masih kecil, masih anak SD. Jadi kita bentuklah awalnya sebuah komunitas Kak, namanya Rumah Dongeng. Rumah Dongeng di Makassar. Kita ngajak siapa yang mau juga punya interest yang sama buat mendongeng buat anak-anak. Lalu semakin lama akhirnya kita mantap nih buat membentuk sebuah yayasan Rumah Dongeng Nusantara. Bentuknya ya singkatnya Rumah Dongeng. Teman-teman kalau biasanya di sekolah-sekolah di SD, TK udah sering tuh kedatangan pendongeng dari Rumah Dongeng gitu. Waduh, banyak ngobrol nanti pendengar bersama dengan Safira. Mungkin tadi pendidikannya udah lengkap banget. Berikutnya nanti kita akan ngobrol tentang prestasinya dia, salah satunya Rumah Dongeng. Kita akan ngobrol banyak tentang Rumah Dongeng, seorang artis atau storyteller, dan baru tahu ternyata itu masuk dalam salah satu karya seni. Betul Kak. Terus juga dia juga pernah menjadi delegasi Indonesia dalam UNESCO Global Geopark Youth Forum di Korea Selatan. Betul. Di Jeju lagi, di Pulau Jeju lagi. Aduh, salah satu tempat banyak tuh film-film drama Korea. Waduh. Bikin iri aja. Tapi dengerin dulu ya lagu untuk ini. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia, hanya padanya, untuk dia.
94,4 Pro 1 Kanal Inspirasi bersama Irsan Lipit kembali menemani Anda pendengar dan juga masih bersama dengan Safira Devi Amorita. Betul. Safira. Iya Kak. Masih ngobrol tadi kan udah tentang rumah dongeng nih. Iya. Rumah dongeng Nusantara. Iya. Karena nggak pengen sendiri jadi pendongeng, akhirnya membentuk suatu komunitas. Betul. Awalnya satu kelompok dan akhirnya banyak yang gabung. Akhirnya buat suatu yayasan nih. Betul Kak. Siapa aja sih yang di dalam? Sebenarnya basicnya Rumah Dongeng Nusantara itu kami bangun, Safira bangun bersama ibu dan bapak. Ibu dan bapak awalnya itu. Awalnya karena dari namanya aja Kak, rumah dongeng. So everything starts from home. Semuanya berawal dari rumah. Yap. Dengan harapan kami pengen mengajak orang-orang ikut bercerita, ikut mendongeng itu berawalnya di rumah. Karena dengan orang tua misalnya nih yang paling dekat sama anak-anak, ketika mereka berbagi cerita sama anaknya, mendongeng sama anaknya di rumah, ya secara tidak langsung itu akan membentuk karakter anak, mengikuti misalnya cerita-cerita yang baik kita sampaikan, pesan-pesan moralnya ada. Nah, itu kan semuanya dibentuk dari rumah. Makanya rumah dongeng. Makanya gitu. rumah dongeng. Dan sekarang yang anggota tetapnya itu kamu, ayah, Ibu. anggota tetap. Dari rumah sih, simpel Betul. banget. Ada yang pengen nelpon mungkin mengajukan pertanyaan, kita coba angkat dulu ya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Iya. Selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana Bapak? Hari ini tadi Kabupaten Jepang tuh. Kaharidin Beta. Iya, boleh bertanya untuk narasumber kami, silahkan Pak Kaharidin Beta. Ya, dunia saya ini Bung kalau dunia prestasi. Wih. Waduh, luar biasa nih. Ada kita punya ruang mungkin berbeda, Mbak. Jadi ini apa sekedar masukan mungkin ini. Katakan wisadawan apa wisudawan KTN itu luar biasa ya. Iya. Namun di balik luar biasa itu, Mbak, Iya. pasangan hidup yang ideal itu sulit, Mbak. Iya. Ya. Nanti kita akan ngobrol kali ini. Dalam sebagai hal, Iya. ya, apalagi kalau menyangkut prestasi lebih lanjut, masuk berkeluarga. Oke, mungkin nanti kita akan nanya tentang itu ya Pak Kaharidin Beta ya. Karena sulit, sehingga sukses prestasi itu terkatrol. Oke. Ya, kepada Iya. Oke, Waduh. terputus. Terima kasih Pak Kaharidin Beta. Ini masih banyak pertanyaan ya Waduh. yang ngeliatin kita, tapi nanti deh. Betul. Standarnya akan tinggi emang kayaknya. Benar kata Pak Kaharidin Beta, prestasi bagus, tapi kalau misalnya udah punya standar tinggi kan otomatis yang deketin banyak. Mungkin nanti ngobrol sama Ibu aja kali. Ibu standarnya gimana sih Bu? Balik lagi yuk tentang nanti kita bahas deh tentang pertanyaan Pak Kaharidin Beta ya tentang jodoh ya, tentang jodoh. Masya Allah. Aduh ada aja sih ya pendengarnya kita. Ngobrol lagi tentang rumah dongeng itu sudah banyak yang bergabung di dalam. Salah satunya ada beberapa beberapa pendongeng-pendongeng Makassar juga. Iya, lumayan. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak kan sekarang pendongeng lumayan Iya. lah alhamdulillah karena waktu Safira awal mendongeng itu kan minim banget Iya. perhatian dan atensi Betul. di bidang dongeng mendongeng lah di Kota Makassar. Sampai sekarang mungkin masih dianggap kayak sepenting itu kah dongeng? Iya benar kan? Sepertinya sih masih ada Walaupun saja. mungkin ya paling tidak sedikit lebih baik dibanding yang Betul, dulu. seiring berjalannya waktu orang-orang kemudian kayak melihat bahwa mendongeng ini adalah sebuah kegiatan menyenangkan dan Yap. itu bisa menjadi salah satu media yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada anak-anak. Jadi semakin kesini semakin banyak pendongeng tuh Kak. Nah, yang paling sering nih main sama Safira dan ibu bapak di rumah Kak Rian. Oh, Kak Kak Rian, Rian. ada Kak Rian dengan bonekanya yang lucu banget namanya Wira. Iya. Rian itu juga dulu nanti deh kita ngobrol. Waduh ya. Jadi Kak Rian sering sharing-sharing sama Safira dan bapak ibu di rumah. Terus masih banyak pendongeng lainnya yang originsnya tuh belajarnya di rumah dongeng. Oke. Tapi sejauh yang Safira lihat sih yang masih kurang justru pendongeng anak-anak. Oke. Karena kan dulu Safira startnya sebagai pendongeng cilik, Iya. pendongeng anak-anak. Tapi alhamdulillah sih sering berjalannya waktu banyak pendongeng-pendongeng lain, tapi ya bukan anak-anak, bukan pendongeng cilik. Pengennya anak-anak sih sebenarnya ya. Sebenarnya- Walaupun finishnya memang untuk anak-anak. Iya. Tapi pengennya anak-anak juga bisa berlaku seperti Betul sekali, karena pendekatan yang cocok itu buat anak-anak ya setidaknya yang usianya pantaran lah sama anak-anak, biar mereka kayak merasa
dia bisa seperti itu, saya juga bisa dong berarti karena iya. mereka sama-sama anak-anak. Harusnya seperti itu. Iya Betul. iya. Idealnya seperti itu. Karena Safira awalnya mulainya dari anak-anak, tapi ya karena usianya bahkan menurut undang-undang sudah bukan anak-anak, jadi udah nggak bisa disebut pendongeng cilik. Betul sekali. Nih ngomong-ngomong tentang pendongeng cilik, umur 11 tahun udah berdongeng. 11 tahun Irsan tuh masih ngerebutin layangan putus, bukan drama itu ya, bukan drama oke, itu. oke. Masih ngejarin layangan putus, layangannya satu yang kejar 10 orang. Waduh, rame ya. Dan kamu udah keliling perpustakaan, Iya. terus keliling beberapa lokasi-lokasi untuk berdongeng. Apa sih yang Betul. akhirnya membuat Safira pengen menjadi pendongeng saat itu? Apa ya, Safira tuh dari kecil adalah anak yang cerewet, suka banget bercerita. Wah sama. Makanya duduk di sini Betul sekarang. juga ya, sering nyap-nyap gitu. Iya. Karena Safira dibesarkan di rumah oleh bapak ibu, Iya. apalagi ibu Iya. yang sering banget bercerita. Apa aja Kak, nggak perlu dongeng Timun Mas atau dongeng Pangeran Diponegoro, nggak kayak gitu. Tapi hal-hal kecil, misalnya ditanya hari ini sekolahnya gimana, tadi teman-temannya gimana, makan siangnya gimana. Jadi Safira tumbuh dengan bercerita, mendengarkan cerita dan menceritakan kembali. So I enjoy that a lot. Oke. Dan ketika Safira menemukan media storytelling, menemukan tempat untuk berbagi cerita, waduh, ya jatuh cinta lah secara instan bahwa ternyata ada sebuah metode, sebuah media di mana kita tuh bisa menyampaikan pesan atau menginfluence people terhadap sesuatu melalui bercerita. Dan karena Safira berceritanya bukan sekedar pada suatu hari ya ada seorang anak bernama enggak kayak gitu, kita menggunakan ada musik misalnya, ada tari-tarian, ada boneka. Jadi sesuatu yang dinikmati banyak orang, semua kalangan dan bisa mencapai banyak banget lapisan masyarakat. Jadi Safira senang. Seperti itu. Hanya dari itu ya awalnya. Memang karena jadi sebenarnya obrolan orang tua terhadap anak itu ternyata sesuatu yang sangat berpengaruh. Betul sekali Kak. Jadi anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman di rumah yang masih kecil, apalagi di usia golden age, itu lingkungan mereka yang terdekat adalah rumah, itu sangat berpengaruh gimana mereka ke depannya. Kalau mereka dibesarkan dengan begitu banyak cerita, begitu banyak kasih sayang yang dituangkan di cerita itu, maka ke depannya mereka akan tumbuh besar dengan begitu banyak kasih sayang yang sama, begitu banyak cerita yang sama yang akan mereka bagikan ke orang-orang lain. Wow, sepenting itu. Betul Sepenting itu. sekali. That's why it matters. Iya. Pendengar ngobrol masih bersama dengan Safira. Nah, tadi pengen langsung masuk deh pertanyaan Pak Kaharudin Beta. Ini kan standarnya kayaknya udah tinggi banget. Waduh. Sekarang udah ada belum sih? Sekarang usianya berapa sih? Sekarang 22 tahun. Waduh, Kak. masih muda banget. Masih muda banget Memang makanya. ya belum berpikir ke sana, tapi sedikit menyinggung deh. You have a standard, right? Waduh. Jadi kalau ditanya sebagai wanita apalagi udah 22 tahun kalau di Indonesia itu kan kayaknya udah urgent nih. Ya walaupun masih muda urgent nih, dikit lagi ya. Dikit lagi jangan kelamaan main ya. Waduh. Biasanya kan gitu. Iya. Biasanya, idealnya. Idealnya seperti itu, tapi nggak semua ya. Iya. Nah, kalau Safira sendiri udah dapat warning dari mami juga nggak sih? Waduh, gimana ya? Kalau karena seperti yang Kak Irsa sebutin tadi, 22 tahun masih sangat muda. Masih banyak yang Safira pengen coba, pengen lalui, pengen rasakan. Apalagi yang seperti Safira sebutin tadi, I'm about to start a new job sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri. Jadi sepertinya itu bakalan butuh banyak tenaga, pikiran dan waktu. So I'm gonna focus on that first. Gitu sih. Kalau soal warning dari mama, nah kebetulan mama ibu di rumah kan she's my first best friend, sahabat pertama aku. Jadi apapun yang aku kebingungan di dunia ini, apapun yang aku tanyakan, she always have the answer. Jadi ketika hal-hal yang tersebut disinggung, hal-hal seperti ini disinggung, seperti yang Kak Irsan singgung, paling mama cuma menyampaikan bahwa karena Safira sudah seperti ini, maka nanti yang menemaninya Safira harus seperti ini. Tapi sepertinya kalau pemikiran pengen diseriusin, I'm still far from that. Ada yang nelpon Oke deh Kak. Kita coba nanya ya. Semoga bukan tentang jodoh lagi. Aduh, udah dong. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang Kak. Assalamualaikum Kak Irsa. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Junaidi di murid baru Kak Irsa. Iya, Pak Junaidi. Apa kabar hari ini Pak Junaidi? Baik. Iya, Pak Junaidi ada ingin ditanyakan enggak bersama dengan narasumber kami? Siapa itu Kak? Akan bersumber. Ini Safira Devi Amorita, seorang pendongeng, terus juga mahasiswa terbaik dengan prestasinya yang segudang.
Pokoknya banyak prestasinya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya bagaimana tuh ke adik atau kakak ini? Boleh panggil adik kayaknya. Ya panggil adik karena lebih di bawah karena Iya, lebih muda dari Irsan juga. ya, tadi kuliner kita sebut umurnya 22. Betul. Ya, jadi berarti kakak adik daripada saya. Iya. Begini deh. Kalau misalnya bagaimana kalau misalnya ada anak kecil itu bisa dibikinkan buku dongeng. Caranya tuh. Oke. Ya itu aja ya. Iya, itu saja. Oke deh Pak Junaidi. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Junaidi, ini salah satu pendengarnya kita juga. Beliau ini spesial. Beliau ini spesial, gabung sama kita selalu negara dan pengen menjadi seorang pendongeng kayaknya. Waduh. Bagaimana sih sebenarnya untuk menulis dongeng itu sendiri? Dia kan pertanyaan kurang lebih gitu. Gimana untuk bisa menulis buku cerita kepada anak? Sebenarnya seperti yang Safira sebutkan tadi, cerita itu datang dari mana saja. Oke. Tidak perlu harus sesuatu yang ribet, misalnya ada konflik, ada ABCD kayak bawang merah, bawang putih, tidak perlu. Cerita itu datangnya dari mana saja. Oke, Jadi iya. ketika kita mau bercerita atau dalam hal ini bercerita dalam bentuk tulisan, ya kita perbanyaklah memperhatikan hal-hal sekitar. Misalnya yang paling kecil deh buat anak-anak, kan anak-anak tuh salah satu tema favoritnya Kak fabel. Iya. Cerita tentang hewan-hewan. Hewan-hewan yang berbicara, misalnya kancil dan buaya, seperti itu yang legendaris. Iya. Safira ingat sekali ada salah satu cerita menarik yang pernah ibunya Safira ceritakan waktu kecil tentang kenapa semut kalau berjalan itu harus berbaris. Oh iya. Nah itu cerita yang very simple. Kita sebagai orang dewasa mikirnya ya karena emang kayak gitu, misalnya kalau anak-anak nanya Iya, kan, benar, ya benar. emang kayak gitu jalannya harus begitu, saling berbaris. Iya. Nah tapi itu bisa menjadi salah satu cerita yang unik dan menarik buat anak-anak yang kepo. Nah jadi kalau pengen menceritakan, bercerita kepada anak-anak, ya tidak perlu hal-hal yang grandeur, yang besar, hal yang kecil saja yang berada di sekitar mereka. Dan tentunya dalamnya ada pesan moral. Misalnya semut tadi jalannya baris berbaris karena mereka bergotong royong membawa makanan misalnya. Jadi menyampaikan pesan juga kepada anak-anak bahwa kita harus mengadaptasi sifat baiknya semut yang itu, yang bergotong royong, saling membantu dan lain-lain. Gitu sih. Jadi hal-hal simpel yang di sekitar kita sebenarnya bisa dijadikan suatu bentuk dongeng ya. Betul, Kak. Berarti tidak harus iya benar. Kita kan selama ini selalu berpatokan harus baca dongeng yang mana Iya, nih? harus baca buku apa Iya, nih? cocok nggak nih kalau misalnya baca cerita tentang ini di situasi ini? Ternyata Betul. tidak seperti itu ya. Tidak selalu harus seperti itu. Oke, menarik sekali. Nah tadi bagaimana menurutnya Safira? Ini kan di zaman kayak sekarang globalisasi udah ketat banget. Betul. Buka sosial media aja tuh kayaknya udah bukan jangkauan orang tua lagi Iya, untuk benar sekali. beberapa anak-anak. Bahkan banyak konten-konten negatif yang akhirnya bisa tersentuh. Iya, Dan iya. dongeng ini menurut saya menjadi salah satu solusi untuk bisa diajarkan atau mungkin diceritakan pada anak agar mengetahui tentang adat istiadatnya kita Indonesia. Betul sekali. Yang sudah mulai terlupakan. Betul sekali. Bisa nggak sih didongengkan hal-hal yang seperti itu? Salah satu juga hal mengapa Safira masih betah mendongeng adalah it's one of the way, salah satu cara untuk menjaga kelestarian kearifan lokalnya kita, termasuk cerita rakyat. Nah, tapi cerita rakyat itu ada, memang nggak mungkin dong kita pengen cerita tentang misalnya Pangeran Diponegoro kan anak TK Kak. Jadi disesuaikan dengan umur anak-anak. Iya. Tapi mendongeng memang betul seperti yang Kak Irsan sebutkan bahwa salah satu media untuk menjaga adat istiadat kita, kebudayaan kita, warisan budaya kita. Karena ketika cerita tidak lagi disampaikan, it's gonna be gone in a few years. Yeah. Cerita itu akan hilang karena bercerita itu adalah seni tutur. Ketika kita berhenti bertutur, berhenti menceritakannya, maka itu akan dilupakan. Apalagi anak-anak zaman sekarang mungkin lebih kenal apa sih yang di TikTok sekarang yang lagi ngetrend daripada betul. asal-usul misalnya mengapa sih Fort Rotterdam itu bentuknya kayak penyu misalnya. betul. Kayak gitu. Mereka lebih mengetahui hal-hal yang sangat jauh di luar sana sampai hal-hal terdekat mereka itu udah tidak mengetahui why and who and what. Iya. Jadi dengan bercerita salah satu media yang bisa kita gunakan untuk menjaga warisan kebudayaan kita. Tapi kembali lagi berceritanya itu modelnya seperti apa? Apakah yang membosankan? Misalnya kita tadi mau cerita tentang Fort Rotterdam. Iya. Diceritakan tahun segini ada segini, ada
ada pahlawan, ada pasukan yang menyerang gini-gini. Itu kan biasanya anak-anak ya tergantung usianya mereka, attention span-nya mereka itu mungkin sesuatu yang membosankan. Betul, Jadi setuju. kita kemaslah cerita itu dengan menarik sehingga anak-anak yang mendengarkan, yang menikmati dongengnya itu bisa paham bahwa oh inilah yang menjadi inti dari cerita itu. Oke. Menarik ya. Ternyata seperti itu. Nah, Irsan, ada nggak sih sebenarnya standar-standar saat kita harus membuat cerita nih, Fir? Standar-standar sih sebenarnya nggak ada Nggak ya ada kayak susunan bahasa mungkin atau gimana? Emang tidak ada. karena bercerita itu kan everybody is a storyteller. Semua orang Iya. adalah pencerita. Bercerita adalah salah satu hal yang kita lakukan setiap hari. Kita Iya. sadar nggak sadar. Semua orang bercerita. Betul. Semua adalah pencerita. Jadi ketika ditanyakan standar, sejauh yang Safira tahu dari Safira 11 tahun menjadi seorang storyteller, sepertinya tidak ada patokan tertentu harus A, B, C, D. Iya. Banyak banget misalnya pendongeng lain yang misalnya kayak yang tadi Kaisan sebut bahasa. Iya. Banyak pendongeng yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena konteksnya memang mendidik melalui literasi, Iya. budaya literasi membaca. Tapi ada juga pendongeng-pendongeng kita yang menggunakan dialog dan bahasa daerah karena mungkin ceritanya cerita kedaerahan atau mungkin karena anak-anak yang atau audiens yang menjadi target yang mendengarkan cerita adalah orang-orang yang memang memahami cuma bahasa daerah itu. Jadi standarisasi untuk bercerita itu sebenarnya ya bisa dibilang tidak ada lah. Sesuaikan dengan siapa yang akan mendengarkan cerita kita dan apa sih cerita yang pengen kita sampaikan, seperti itu Kak. Nah, tidak. Oke. Akhirnya Irsan paham bahwa ternyata menjadi seorang pendongeng, pencerita itu Iya. ya tidak perlu dibuat ribet. Iya betul Yang sekali. penting tujuannya nyampe. Betul, karena Oke. apa sih tujuan kita bercerita? Tentunya menyampaikan pesan. Iya. Karena ya kecuali pengen bercerita was-was ngangong-ngangong Iya, itu doang, beda beda lagi. Iya, betul. Tapi ketika kita ingin menyampaikan pesan kepada orang-orang, to influence people, to tell them something, ya kita tentunya menyesuaikan dengan siapa yang akan mendengarkan, Iya. pesan apa yang akan kita sampaikan. Jadi mendongeng kepada anak-anak, storytelling kepada anak-anak juga kurang lebih seperti itu. Waduh, seru banget. Ngobrol masih tentang yang tadi ada yang nelfon, silakan 082133339440 yang masih ingin bertanya kepada Syafira Iya. ya. Ngobrol kembali tentang dongeng deh Syafira, ini kayaknya menarik banget karena tingkat edukasinya tinggi. Iya. Nah, dan banyak kayaknya pendengarnya kita justru tertarik ngobrol tentang dongeng ini. Iya. Nah, setelah menjadi pendongeng, terus juga ternyata dongeng itu tidak bukan hal yang ribet, pokoknya Betul. berceritakan aja. Nah, ada sesuatu yang penting nggak sih dalam unsurnya dongeng itu yang sebenarnya bukan harus ada sih, kayaknya paling tidak ada di dalam dongeng itu saat kita menyampaikan suatu dongeng. Saat kita bercerita, Iya. saat kita mendongeng itu menurut Safira sih tadi udah disebutin sih bahwa pesan itu yang paling penting. Pesan. Ketika kita bercerita, kita lihat dulu ceritanya tuh apa sih sebenarnya pesan yang mau disampaikan. Misalnya cerita yang semua orang tahu deh, misalnya Kancil dan Buaya. Pesannya kan tentu kecerdikannya si Kancil. Betul. Nah, jadi itu yang kita highlight bahwa ini loh pesan yang disampaikan. Tapi makanya kan misalnya kayak cerita Kancil dan Buaya itu kan ada juga pemahaman yang Kancil mah ini licik karena dia menipu daya gitu kan. Tapi kan tentunya bukan pesan-pesan negatif itu yang kita pengen sampaikan ke anak-anak. Iya, Tentunya yang pesan-pesan afirmatif yang positif, yang tentunya misalnya Kancil ini cerdik loh, dia bisa mencapai keinginannya dengan cara-cara seperti ini. Nah, itu yang kita pengen sampaikan sehingga cerita yang nanti kita tuturkan, yang kita bacakan kepada anak-anak itu meng-highlight pesan itu bahwa Kancil itu cerdik. Jadi kalau kalian pengen punya sesuatu, pengen mencapai sesuatu, kalian juga harus cerdas dan cermat untuk mencapai itu. Iya. Begitu. Jadi pesan sih Kak. Pesannya itu penting sekali. Oke pendengar, ngobrol tentang dongeng kayaknya cukup ya. Cukup dulu untuk dongengnya. Irsan putar satu lagu dulu untuk Anda pendengar, dan kita berikutnya masuk ngobrol seputar tentang prestasi dia yang lain. Wah. Prestasi Safira benar menjadi delegasi Indonesia di UNESCO sebagai UNESCO Global untuk Geopard Youth di forum ya. Iya, betul Forum, Kak, conference. Itu conference di Pulau Jeju, Korea Selatan. Seperti apa kok bisa sampai ke sana? Iya. Terus juga prestasi lainnya sebagai seorang artis. Dengarkan kita di 94,4 Pro 1 kanal Inspirasi. Jangan lupa untuk bisa menelpon dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita lewat line telepon. Kembali bersama Irsan Lipit menemani Anda pendengar. Lagu dari 3 komposer dengan Belum Tentu baru saja menemani Anda.
Berikutnya masih bersama dengan Safira. Iya. Masih semangat dong ya? Waduh, Masih siang-siang biasanya sih jam-jam rawan tapi nggak boleh patah Nggak semangat. boleh patah semangat. Kembali ngobrol bersama dengan Safira di Lintas Makassar Siang, pengarus utama gender kali ini. Ngobrol lagi seputar tentang dongeng. Umur 11 tahun sudah menjadi seorang pendongeng. Betul. Udah banyak cerita yang didongengkan. Bahkan tadi ngobrol ternyata ayah juga seorang pendongeng. Betul. Sekarang kan sudah 22 tahun, Iya. sudah kurang lebih 11 tahun. Sekarang masih mendongeng gak sih? Alhamdulillah masih Kak, karena Masih? I enjoy it a lot seperti yang Safira sebutkan Iya, tadi. Salah satu hal yang Safira senangi, jadi ya gak terbatas ruang waktu usia, jadi tetap mendongeng sampai sekarang. Terakhir kali mendongeng kapan? Tadi pagi Kak. Pagi masih mendongeng juga. Sebelum ke sini, Safira menyempatkan hadir di salah satu sekolah, mendongeng buat adik-adik, terus langsung cabut ke sini, ketemu Kak Irsan. Aduh, kembali tetap mendongeng. Instrumen yang Betul. dipilih, tadi kan kita sempat ngobrol ada boneka, Iya. boneka yang bisa menjadikan satu instrumen untuk mendongeng. Kalau Vira sendiri, apakah memilih sesuatu untuk sebagai instrumennya? Kalau Safira sendiri senangnya mendongeng dengan modal Safira sendiri. Jadi kan biasanya ada nih teman-teman pendongeng yang pakai buku, itu Iya. namanya teknik read aloud, membaca nyaring. Iya. Ada juga menggunakan boneka atau misalnya properti-properti lain. Tapi kalau Safira kayaknya sih sejauh ini paling banyak mendongeng pakai Safira sendiri, maksudnya pakai suaranya Safira. Paling ganti-ganti suara, ada yang suaranya begini, ada yang suaranya seperti ini, atau ada juga yang seperti ini, gitu. Oke, berarti memainkan karakternya Betul. sendiri semua ya? Betul, jadi membedakan karakter satu dan karakter lain ya paling gonta-ganti suara gitu, Wah. membawa orang biar lebih masuklah ke ceritanya. Aduh, Irsan jadi kepikiran. Nanti kita bikin reel sedikit tentang Waduh, dongeng, boleh kali ya? 1 menit aja ya? Diajak ngonten ini, boleh Kak. Kan tiba-tiba kepikiran nanti kayaknya menarik nih. Bisa. Konten sama Safira kayaknya menarik nih. Kita ngobrol lagi. Menjadi seorang delegasi, apakah akhirnya mendongeng ini yang membawa Vira menjadi seorang delegasi Indonesia di UNESCO Global Geopark Yacht Forum di Pulau Jeju, Korea Selatan? 100 buat Kak Irsan, soalnya Yeay. tebakannya benar. Aduh, padahal sotak-sotak berhadiah. Waduh, iya benar Kak. Jadi kurang lebih perjalanannya menuju Youth Conference itu, Safira awalnya mengajukan sebuah gagasan gimana sih caranya pengembangan geopark di Indonesia melalui kita-kita ini pemuda-pemuda. Dan salah satu gagasan yang Safira tawarkan adalah melalui cerita, melalui storytelling. Jadi pengembangan geopark. Geopark itu taman bumi Kak. Jadi Iya. seperti kayak Taman Nasional Bulu Saraung yang kita punya di sini. Iya. Itu salah satu situs geopark. Jadi pengembangan geopark melalui storytelling menceritakannya kepada anak-anak kita bahwa kita punya loh warisan alam yang seperti ini. Nah, karena gagasan itu membawa Safira sampai ke forum nasional nih pertama di Bali kemarin. Iya. Lalu akhirnya alhamdulillah terpilih sebagai delegasinya Indonesia buat mewakili geopark seluruh Indonesia di conference internasional yang kemarin ada Desember kemarin di Jeju. Wow, keren. Nah, kita juga punya, Irsan kemarin sempat ngobrol beberapa bulan yang lalu lebih tepatnya bersama dengan pengurus geopark, salah satu geopark terbesar yang ada di dunia, urutan kedua gugusan batu kapur yang ada di dunia, yaitu Iya. Maros Pangkep. Betul banget. Dan itu akan diakui sama UNESCO. Betul, sedang OTW buat assessment biar punya label atau judul resmi dari UNESCO sebagai Global Geopark. Wow, akankah Safira terlibat juga di sana nanti? Kemarin sebenarnya awal-awal Safira terlibat di situ dengan gagasan-gagasan yang sama, Iya, menceritakan geopark kita kepada anak-anak di sekolah. Tapi karena situasi dan kondisi COVID, jadi akhirnya kegiatan-kegiatan tersebut harus ditunda sampai kemarin akhirnya assessment, dan semoga insya Allah kedepannya lancar ya assessmentnya. Amin. Dan semoga sih gagasan-gagasan yang kemarin yang ditawarkan tetap terlaksana. Soalnya Safira I'm about to leave the city kan. Jadi mungkin sepertinya gagasan tersebut akan diwariskan ke siapa nih yang mau lanjutin. Nah, menarik nih ngomong tentang warisan. Iya, Kalau iya, secara iya. budaya kita nih, Bugis Makassar, Sulawesi Selatan, bercerita itu menjadi salah satu bentuk warisannya kita, betul kan? Sekali. Seni bertutur itu Seni banyak. bertutur, apalagi orang-orang tua zaman dulu menyampaikan pesan-pesan kepada kita itu, Iya. apalagi orang tua Bugis Makassar sebelum tidur ada waktu yang mereka sempatkan untuk menyampaikan pesan-pesan kehidupan, saran-saran atau pesan-pesan moral itu disampaikan melalui
ada istilahnya mak kelong Kak. Iya, betul. yang cerita yang dilakukan. Iya, Itu betul kan sekali. secara turun temurun dan seiring berkembangnya zaman ya sampai sekarang seni bertutur itu sudah banyak sekali modelnya. Kayak Kak Irsan yang tadi mau bikin reels, mau bikin konten itu juga seni bertutur, itu Seni juga bertutur. storytelling Kak. Oke. Aduh, menarik sekali. Vira, ngomong tentang delegasi, boleh ceritain nggak sih Iya. gimana sih akhirnya berjalannya waktu di Bali dan akhirnya bisa mewakili Indonesia? Diceritain lebih detail dikit dong. Apa yang dilakukan Syafira di sana? Apakah langsung berdiri langsung kita bertutur nih? Iya, Langsung iya, berdongeng iya, atau iya. gimana? Jadi kemarin mulai dari forumnya di Bali sampai ke Korea Selatan itu, Syafira ketemu dengan banyak sekali anak muda hebat di seluruh Indonesia yang punya ketertarikan dan interest yang sama Iya. untuk mengembangkan dan melindungi geopark Taman Bumi yang ada di tempat kita masing-masing. Dengan kemampuan dan latar belakangnya sendiri-sendiri, ada yang researcher, ada yang emang seorang geologist, dan Syafira dengan minim banget latar belakang tentang geologi, biologi Iya. dan lain-lain dan konservasi, Syafira seorang pendongeng. Iya. Jadi ya Syafira menggunakan metode dongeng itu untuk membawa dan memperkenalkan di geopark. Nah, salah satu ide juga yang kami tawarkan waktu conference di Jeju kemarin adalah bagaimana caranya mengembangkan warisan budaya dan warisan bumi ini kepada generasi selanjutnya melalui bercerita. Karena kan namanya juga sesuatu yang usianya cukup lama ya. Geopark itu warisan bumi. Ya bukan orang tua lagi yang mau diperkenalkan, tapi kepada generasi selanjutnya, Betul. anak-anak muda, remaja dan bahkan anak-anak Bahkan sekolah. anak-anak, setuju, iya. Makanya kita berusaha untuk menjaganya, mewariskannya itu melalui bercerita. Karena nggak mungkin dong kita ngajak mereka, misalnya anak SD kelas 4 kita ngajak, ini batunya namanya ABCD, ini cara terbentuknya ABCD. Jadi kita kemaslah dalam sesuatu yang menarik, yaitu melalui storytelling. Jadi ini yang salah satu gagasan yang kami tawarkan kemarin. Kan Syafira delegasi itu ada timnya Kak. Oke, Jadi kami iya. 5 orang dan Syafira yang sendiri ceweknya. Sendiri ceweknya. Iya betul. Dan sendiri nih sebagai pendongeng tanda kutip ya. Betul. Mungkin semua yang kayak profesor geopark, peneliti. Iya, teman-teman yang lain itu ahli sekali di bidangnya Ahli, masing-masing. Jadi itu salah satu yang kami kemarin tim Indonesia tawarkan untuk ke geopark lain di seluruh dunia, bahwa ini loh yang bisa kita lakukan, apalagi anak-anak muda kan ya. Dan alhamdulillah karena keren banget emang timnya Syafira kemarin, akhirnya Indonesia itu punya diberi kepercayaan untuk menjadi presiden untuk Youth Forumnya kan. Selama sampai kapan ya, 2024 kali ya. Wow. Gitu, yeay. Keren. Bagaimana apresiasi mereka saat tim dari Syafira kemarin menyampaikan ide-ide dan gagasannya? Feedbacknya cukup menarik karena ternyata youth forum lain atau forum kepemudaan geopark lain di seluruh dunia, misalnya dari Romania, dari Cina, dari Taiwan dan lain-lain itu melihat bahwa oh Indonesia ternyata udah sejauh ini loh pemikirannya, bahwa oh ternyata mewariskan atau melindungi geopark kita itu bisa lewat metode bercerita loh. Dan itu mereka melihatnya itu sebagai suatu ide yang fresh, ide gagasan yang baru banget, karena mungkin bagi mereka tidak terpikirkan untuk menceritakan hal-hal sebesar dan sekompleks ini kepada anak-anak kecil. Jadi mungkin nih gagasan yang kemarin lah yang akhirnya membuat mereka percaya bahwa Indonesia bisa untuk memegang presidensinya selama 2 tahun ke depan. Wow. Seperti itu. Sempat perform gak sih di sana? Waduh, sebenarnya sih udah nyiapin ya dikit-dikit ya. Low-key udah berharap-harap cemas nih. Kapan ya dipanggil ya? Tapi alhamdulillah kemarin Syafira berkesempatannya untuk berbicara aja di depan forum, menyampaikan itu tadi gagasan bercerita kepada anak-anak. Kami nyebutnya Geopark Goes to School. Geopark ke sekolah-sekolah, menceritakan, mendongeng tentang geopark gitu. Wah, menarik benar sih. Kita nggak kepikiran kok Vira bisa nih kepikirannya. Syafira bisa aja kepikiran mendongengkan Ada aja. geopark. Iya. Sebenarnya semua juga bisa didongengkan, apa aja bisa Betul. diceritakan. Menarik banget. Syafira, akhirnya menjadi seorang delegasi pulang ke Indonesia membawa suatu bentuk kebanggaan. Irsan pengen tahu gimana respon orang tua sih saat pertama kali melepas anaknya harus ke Bali, harus ke Jeju. Kemarin alhamdulillah karena ya Syafira kan anak tunggal, jadi cuma bapak, ibu dan Syafira di rumah. Jadi everything I do mereka support, apalagi hal-hal yang positif. Apalagi dalam hal ini mewakili nama negara. Jadi semuanya disupport dari materi misalnya, dari dukungan moral, semuanya
semuanya disupport dan ketika membawa kabar bahwa tim kami berhasil ngambil posisi presiden, alhamdulillah ya diapresiasi dengan begitu besarnya, diberi semangat, diberi petuah-petuah lagi selanjutnya nanti bakalan seperti apa gitu. So I'm really grateful, itu salah satu privilege yang I'm very grateful for, punya bapak dan ibu di rumah yang apa aja Safira bikin oke, boleh apalagi padahal hal anak yang tunggal loh. iya benar. Biasanya anak tunggal itu ini kan diatur banget kan biasanya loh ya. Enggak semuanya, tapi ibu dan ayah akhirnya pengen. Betul, mereka my biggest supporter since day one, apalagi sama-sama ya tahu ya sama-sama storyteller nggak sih, apalagi ini membawa kembali pesan untuk bercerita kepada orang-orang yang jangkauannya lebih luas. Ini forumnya udah dunia, jadi apalagi membawa Indonesia untuk masyarakat dunia, jadi kenapa enggak disupport gitu. Menarik sekali. Pendengar, ngobrolnya banyak tentang pendidikannya Safira, prestasinya, terus tentang tadi dunia storytelling dan juga bagaimana sih membentuk dari Yayasan Rumah Dongeng Nusantara. Dan aduh, lengkap banget obrolan kita. Dan gak kerasa sudah lewat 55 menit. Betul juga. Sudah hampir sejam kita ngobrol. Waduh, gak habis-habis ya Kak ya. Iya, makanya gue bilang kalau ngobrol ini kayaknya kita butuh waktu 2 hari deh. Aduh. Buat bisa selesai. Tapi ngobrol bersama seorang storyteller itu enaknya ya. Jadi kita ngalir aja gitu, ada aja bahan obrolan. Jadi gak ribet-ribet banget kebiasaan hari ini. Alhamdulillah. Pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang telah berpartisipasi mendengarkan kami di Lintas Makassar Siang. Dan berikutnya masih ada Ersan Lipit, pastinya jam 12 tepat nanti kita akan berpindah ke Pro 3 Jakarta. Saya sudah harus pamit, tapi sebelum kita pamit dengerin dulu penutup deh dari Safira yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengarnya kita. Buat teman-teman seluruh pendengar Pro 1 RRI, yang pengen Safira sampaikan buat teman-teman yang mendengarkan cerita atau kisah Safira hari ini, dream big dreams. Bermimpilah mimpi-mimpi besar. Biasanya tuh kadang ada yang takut, kayaknya mimpiku kegedean, kayaknya mimpiku terlalu besar, terlalu jauh untuk diraih. Tapi percaya deh, Safira sudah mengalaminya sendiri. Ketika kita bermimpi sesuatu secara naluriah, kita akan mencari jalannya, menemukan jalannya menuju ke sana. Salah satunya kayak Safira pengen banget jadi diplomat Kak sejak kecil. Kalau nanya Safira umur 11 tahun mau jadi apa Safira? Oh, mau jadi duta besar. Wah, jadi secara naluriah ya Safira ambil kuliahnya hubungan internasional, skripsinya seperti apa, daftarnya gimana. Akhirnya Safira, I'm about to start to be a diplomat. Jadi dream big dreams. Bermimpilah mimpi-mimpi besar. Jangan takut. Menarik. Terima kasih banyak Safira. Iya, Kak. Semoga seluruh pendengarnya kita juga bisa terinspirasi untuk Amin. bisa menjadi orang yang jangan takut bermimpi. Betul sekali. Karena mimpi adalah dasar dari semua apa yang ingin Anda raih di Betul. kehidupan Anda. Terima kasih banyak sekali lagi buat Safira Devi Amorita. Kak. Thank you for having me today. Kita berdua pamit undur diri pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darah berhenti menyiksaku, perlahan belenggu mengikatku.
final turnamen tenis Qatar Open 2022. Ditahan imbang, Juventus tertahan di posisi 4 besar Serie A Italia. Arema FC semakin kokoh di puncak klasmen, menjauhi para rivalnya di Liga 1 Indonesia. Jepang mundur, Indonesia pastikan tiket final kejuaraan bulu tangkis Asia Bergu 2022. Tampil di grup A, Indonesia siap berprestasi dan sukseskan FIBA Asia Cup 2022. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 19 Februari 2022 bersama saya Jos Rui Dan saya Puspita Ayu.